Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang budidaya pembibitan ikan gurame di dalam kolam plastik. Yang mana kali ini kita akan bahas apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum eh, larva ikan gurame kita tebar ke dalam kolam plastik. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum penebaran larva ikan gurame ke dalam kolam plastik supaya nanti hasilnya bisa maksimal dan juga bagus. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum penebaran adalah yang pertama dari segi kebersihan kolam, teman-teman ya. Dari segi kebersihan kolam. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, kalau kolamnya kotor, kemudian eh, bekas ya, bekas budidaya ikan gurame, nah itu harus kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kolam ini bekas kemarin ya, bekas kemarin pemanenan yang mana sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa kemarin saya memanen ikan gurame, bibit ikan gurame, yang mana ikan gurame ini saya tukar dengan HP ya teman-teman. Jadi nggak dapat uang tapi dapatnya HP. Nah, karena ini bekas dan kotor kolamnya, tentunya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum nanti kita penebaran lagi di kolam ini untuk menjaga-jaga adanya penyakit ya yang tersisa di dalam kolam, dan juga supaya nanti si lumutnya itu tidak cepat tumbuh lagi teman-teman. Kalau nanti tidak kita gosok-gosok seperti ini yang hijau-hijaunya, nah itu nanti lumutnya akan cepat tumbuh di dalam kolam sehingga nanti ikan baru bisa hidup gitu ya, masih kecil-kecil, dan kemudian lumutnya udah banyak. Nah itu nanti kita akan repot ya untuk memindahkannya karena masih kecil, repot, dan juga banyak lumutnya. Itu akan menyusahkan kita sebagai peternak dikala kita mau memindahkan kalau sudah banyak lumutnya. Nah, jadi supaya nanti awet airnya di dalam satu kolam ini, nah, jadi sebelumnya kita harus bersihkan terlebih dahulu kolamnya, teman-teman. Kalau bisa sebersih mungkin ya, sebening mungkin plastiknya. Jangan ada kotoran yang masih menempel, apalagi yang hijau-hijau itu, apa namanya, calon-calon lumut. Nah, itu harus kita gosok-gosok sampai bersih supaya nanti airnya awet, tidak cepat ditumbuhi lumut, teman-teman. Kalau bersih, awalnya bersih, nah itu nanti akan lama kotornya, dan kita itu nanti akan ada waktu yang sangat lama untuk memindahkan bibit ikan gurame ke kolam yang lain gitu ya. Nah, kalau memindahkan bibit ikan gurame yang masih kecil-kecil dan banyak lumutnya itu susah banget teman-teman. Nanti banyak ikan yang pada nyangkut di lumut. Nah, jadi kalau kita memindahkan airnya itu nggak banyak lumutnya, masih jernih, nah itu sangat mudah sekali untuk memindahkan bibit ikan gurame, dan juga tentunya sangat mempengaruhi bagi kesehatan si ikan, teman-teman. Kalau airnya kotor dan kemudian banyak lumutnya, biasanya nanti banyak bibit ikan yang tersangkut, dan juga banyak bibit ikan yang sakit ya karena banyak mungkin bakteri-bakteri jahat yang bisa menyerang bibit ikan gurame tersebut. Nah, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kebersihan kolam. Nah, sebelum penebaran kita harus membersihkan kolam terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Kita gosok-gosok sampai benar-benar bersih dari kotoran dan juga bibit-bibit lumut ya. Yang hijau-hijau itu biasanya itu pada nempel di plastik ya, di dinding-dinding plastik, di tengah-tengah plastik. Nah, itu harus kita bersihkan, harus kita gosok-gosok sampai hilang supaya nanti waktunya lama ya teman-teman. Setelah penebaran itu untuk memindahkan waktunya lama sampai agak besaran dikit, nanti akan memudahkan untuk memindahkan bibit ikan gurame ya. Kalau ikannya udah pada besar kemudian di kolamnya tidak banyak lumut, nah itu nanti pemindahannya itu sangat mudah. Berbeda kalau di kolam itu banyak lumut yang merambat, kemudian
bibit ikannya masih pada kecil-kecilnya itu sangat susah sekali untuk kita pindahkan. Nah, jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu gitu ya, sampai benar-benar bersih teman-teman, supaya nanti memudahkan kita di waktu pemindahan. Nah, nanti setelah bersih gitu ya, setelah kita bersihkan kolamnya, baru kita isi air teman-teman. Nah, di sini saya sedang pengisian air. Kalau airnya itu saya diambil dari sumur ya teman-teman, dari sumur. Dan kemudian ini nanti diisi, ketinggiannya itu sekitar 20 sentian ya. Dihitung 20 sentiannya itu dari pinggir ya teman-teman, karena kan posisi kolamnya itu makin tengah itu makin dalam. Nah, dihitung 20 sentinya itu dari pinggir ya, dari pinggir kolam. Nah, itu untuk pertama kali penebaran larva. Jadi kita isi air sebelum penebaran gitu ya. Kita isi air sekitar 20 sentian atau 25 senti ketinggiannya. Kalau saya airnya itu menggunakan air sumur. Nah, setelah nanti udah diisi sekitar 25 sentian kolamnya. Nah, kemudian kita endapkan terlebih dahulu 1 hari sampai 1 malam gitu. Sehari semalam itu cukup ya untuk larva. Kalau untuk pemindahan udah dari kolam, nah itu jangan sehari semalam teman-teman, tetapi minimal 1 mingguan untuk mengendapkannya. Karena kalau udah di kolam untuk kedua kalinya, nah itu harus ada adaptasinya yang sangat lama. Kalau seperti ini baru sehari semalam juga udah bisa kita tebar teman-teman ya. Jadi mendiamkan si airnya itu selama sehari semalam juga udah cukup, gak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu baru kita penebaran larva ikan guramenya seperti ini teman-teman ya. Kita hati-hati seperti ini. Kemudian kalau ada yang nyangkut di baskom, kita banjurin dengan air supaya nanti ke kolam ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebelum penebaran larva ikan gurame. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan tentunya support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga tanda loncengnya. Dan jangan lupa share video ini ke sahabat ternak semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.